Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM H523-080 PGSDA Angkatan 2023. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Barat. Tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah dengan dosen pengampu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan podcast tentang analisis implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 60 Lembang, perencanaan, pelaksanaan, kemudian asesmen. Ya Pak, jadi pertanyaan saya itu bagaimana proses perencanaan implementasi kurikulum Merdeka di SD Sekolah IMPA di SD khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kalau saya sebagai guru, yaitu dari dalam melalui tahapan yang dilakukan pada siswa. Salah satunya adalah asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran untuk memastikan apakah pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan siswa. Asesmen diagnostik yang kita lakukan dalam Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di SD ini Pak? Kalau implementasi kurikulum Merdeka itu dalam proses pembelajaran, kita itu berfokus pada pembelajaran dan diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah itu dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila atau biasa terima yang dilakukan. Contohnya misalnya kita menyiapkan materi, konten dan sebagainya. Oke. Jadi pertanyaan terakhir itu bagaimana sistem asesmen dalam kurikulum Merdeka diterapkan di SD Negeri 60 Lembang ini? Apa perbedaan utama dengan asesmen pada kurikulum sebelumnya? Jelasnya itu perbedaannya itu antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu ada beberapa perbedaannya. Khususnya itu pada filosofinya, kemudian fokusnya dan tujuan pembelajaran. Jadi misalnya kalau di kurikulum K13 itu kan ada misalnya asesmen diagnostik, itu kan fokusnya. Kalau di kurikulum Merdeka di awal itu kita cari karakteristik daripada siswa, apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu kita terapkan dalam pembelajaran. Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yang pertama, bagaimana proses perencanaan implementasi kurikulum Merdeka di SD 60 Lembang, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di SD 60 Lembang, bisa diberikan contoh konkret. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem asesmen dalam kurikulum Merdeka diterapkan di SD 60 Lembang. Apa perbedaan utama dengan asesmen pada kurikulum sebelumnya? Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pertanyaan di atas. Yang pertama yang ingin saya jawab adalah proses perencanaan implementasi kurikulum Merdeka harus dimulai dengan memahami secara mendalam siapa siswa atau peserta didik yang akan kita ajar. Kita harus mengidentifikasi kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, apakah itu hobi minatnya, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar siswa itu sendiri. Misalnya apakah dia visual, auditori maupun kinestetik. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga dari adik, bagaimana sistem asesmen dalam kurikulum Merdeka diterapkan di SD 60 Lembang? Apa perbedaan yang utama dalam asesmen pada kurikulum sebelumnya? Kurikulum Merdeka itu menekankan pembelajaran yang berpusat pada
karakteristik peserta didik. Ada beberapa aspek implementasi kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajar yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, kalau kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua ada P5-nya, dan yang ketiga adalah asesmen formatifnya. Adapun salah satu perbedaan yang mencolok itu dalam kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah itu pada kurikulum merdeka penilaian daripada kurikulum merdeka itu kita sebut dengan istilah penilaian akhir semester atau biasa kita istilahkan dengan PAS. Sedangkan pada kurikulum sebelumnya atau biasa kita sebut dengan K13 itu biasa kita singkat dengan penilaian akhir semester atau biasa kita singkat dengan PAS. Jadi ada SAS, ada PAS. Mungkin itu jawaban saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.